Nah, Pak Beni ulangi dari awal, Pak Beni rekam. Kita masih belajar tentang bilangan bulat. Pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai cara membaca dan menghitung bilangan bulat. Setelah itu, materi yang kedua kemarin, minggu yang kedua, pertemuan kedua, kita sudah belajar tentang cara mengenal jenis operasi bilangan bulat. Kita tahu bahwa ada bilangan bulat positif dan ada pula bilangan bulat negatif. Nah, pertemuan ketiga kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat. Kita sudah mulai menghitung. Nah, di sini anak-anak kalian harus mampu atau bisa menghitung menggunakan tanda positif, negatif, perkalian dan pembagian ya, karena kunci materi kali ini kalian harus bisa atau hafal perkalian dan pembagian. Sekarang kita masuk materi yang pertama. Nah, operasi hitung bilangan bulat itu ada 4 macam. Yang pertama kita kenal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini sudah kalian peroleh dari kelas rendah dulu. Kelas 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang untuk mengaplikasikannya kita di kelas 6. Nah, tahukah kamu ada kapal selam? Nah, kapal yang bergerak di bawah permukaan laut. Jadi kapal yang namanya kapal selam itu dia menyelam di dalam air laut. Biasanya kalau kapal biasa kan di atas permukaan. Kalau ini di bawah permukaan. Nah, kapal selam digunakan untuk kepentingan militer. Selain digunakan untuk kepentingan militer, kapal selam juga digunakan untuk membantu mempelajari ilmu pengetahuan laut dan digunakan sebagai transportasi laut di kedalaman yang tidak dapat dijangkau oleh para perenang. Gitu. Kemudian amati gambar di berikut ini. Ada gambar kapal selam, bentuknya seperti ini, ya. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu kapal dinaikkan menjadi 28 meter. Sebelumnya kapal selam itu menyelam sejauh atau sedalam 20, karena tekanan air laut maka kapalnya naik ke atas menjadi 8 meter. Itu. Nah, kemudian bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan? Yang kedua, cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Sekarang kita lihat contoh. Perhatikan posisi awal kapal selam. Kapal selam tadi berada di kedalaman 20. Kemudian kita tulis menjadi negatif 20. Nah, karena kapal selam posisinya naik menjadi 8 meter, kita tulis menjadi positif 8. Jadi kesimpulannya negatif 20 ditambah 8 sama dengan negatif 12. Pasti kalian punya pertanyaan, kok 20 meter kok bisa ditulis 20 meter Pak? Gitu. Bagaimana caranya? Kalian ingat garis bilangan. Kalau semakin ke kiri artinya semakin kecil. Kalau semakin ke kanan, garis bilangan tersebut adalah semakin besar. Nah, kalian lihat garis bilangan ini. Garis bilangan ini kalau dibuat vertikal, yang paling atas adalah angka 10. Sedangkan paling bawah adalah negatif 13. Itu mengapa angka 20 ditulis menjadi negatif 20. Jadi semakin ke bawah, angkanya semakin kecil.
Gitu. Paham ya dari sini ya? Terus kok jawabannya bisa negatif 12 gimana? Ibarat kata kalian punya hutang 20.000 dengan teman kalian, ya. Kemudian kalian baru membayar uangnya teman kalian 8.000. Otomatis kalian masih punya hutang lagi toh sebanyak negatif 12. Dari sini paham ya? Ara paham? Oke, lanjut. Sekarang lawan dari suatu bilangan A adalah negatif A. Negatif A adalah A. Jadi dibolak-balik itu sama. Gitu ya. Terus contoh. Seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki sejauh 5 langkah di titik. Berapakah Udin berdiri saat ini? Nah, kita analisa bersama. Pertama-tama kita harus membuat garis bilangan terlebih dahulu, ya. Membuat garis bilangan. Ke kiri adalah negatif, sedangkan ke kanan adalah bilangan positif. Udin berdiri di angka bilangan 0. Maka cara kedua, setelah itu ia melangkahkan kaki sejauh 5 langkah. Gitu ya, sejauh 5 langkah. Ini loh, sejauh ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah dari titik 0. Maka 0 melompat ke 5. 1, 2, 3, 4. Nah, di titik 0. Bentar. Yang pertama dia berjalan 4 langkah. Dari 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Terus dia melangkah lagi sejauh 5. Dari angka 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada di angka 9. Kita lihat gambarnya. Nah, lihat. Dari angka 4, kemudian melompat lagi ke 5. Maka, jika ditulis 4 ditambah 5 sama dengan 9. Itu ya. Dari sini paham? Paham semua? Gaida, Ara, Risma. Oke, sip. Kita lanjut. Contoh kedua, ini yang penting. Angka 9 ditambah negatif 6. Ya. Angka 9 ditambah negatif 6. Cara mengerjakannya, kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian dari angka 0, kita berjalan ke arah 9. Ya, ke arah 9, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka gambarnya Udin berada di sini. Terus, kemudian setelah dia berjalan di garis 9, dia mundur di angka 6, negatif 6. Nah, dari angka 9 dia mundur ke negatif 6. Maka dari angka 9 ya. Mana ini? Nah, dari angka 9 mundur ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada di angka berapa? Ada di angka 3. Maka jadi hasil
9 ditambah negatif 6 sama dengan 3. Itu ya. Dari sini ada pertanyaan enggak? Jessica, Fatan, Hafiz. Ada pertanyaan? Enggak. Oke, kita lanjut. Contoh soal kedua. Kita perhatikan contoh soal kedua. Negatif 8 ditambah 4. Langkah pertama, negatif 8, kita tulis seperti biasa. Dari 0, kita posisikan di angka negatif 8. Setelah itu, kita ditambah 4. Dari negatif 8 ditambah 4. Berarti maju. 1, 2, 3, 4. Maka nanti jawabannya adalah negatif 4. Kita lihat jawabannya. Nah, ini gambarnya tadi. Dia di angka negatif 8, setelah itu maju ke 4. Maka jawabannya adalah negatif 4. Gitu. Soal yang ketiga. Bentar Pak Beni bales di pesan lagi. Kita lanjut. Negatif 7 ditambah negatif 3. Nah, cara tercepatnya bagaimana? Kalian punya uang, kalian minta hutang kalian ke teman kalian 7.000. Terus kalian hutang lagi 3.000. Maka jumlahnya berapa? Ara berapa, Ra? Hutangnya, Ra, berarti totalnya, Ra. Mikrofonnya dihidupkan kalau ngomong. Negatif 7 ditambah negatif 3. Jawabannya berapa? Negatif. Coba ada berapa ada? Negatif 7 ditambah negatif 3. Ayo caranya gimana? 10. Mikrofonnya dihidupkan dulu kalau mau ngomong. Ada yang bisa jawab? Yang lain? Risma? Ya. Hafid? Berapa kira-kira jawabannya? Negatif 7 ditambah negatif 3. Hutang 7, hutang lagi 3. Berarti berapa? Minus 10. Betul. Nah, jawabannya adalah minus 10. Kalau dibuat garis bilangan, berarti dari 0, dia mundur ke minus 7 terlebih dahulu. Nah, setelah mundur di minus 7, kemudian ditambah negatif 3. Maju lagi 3. Ini tadi minus 7 ditambah 3 lagi, berarti mundur lagi. 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah minus 10. Asal mulanya seperti itu. Nah, jawabannya minus 10. Dari sini bisa semua ya, Gaida sama Ara tadi ya. Oke, kita lanjut contoh yang keempat. Sekarang ini paling mudah. 9 minus 6. 3. Ya, sama dengan 3. Kalau diminta cara menghitungnya, tolong gunakan garis bilangan. Berarti kalian dari 0 melompat ke garis angka nomor
9. Setelah itu dikurangi 6. Dari angka 9 kalian mundur ke 6. Nah, berbalik arah. Berarti dari 9 ke 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6-nya di sini. Berarti sisanya kalau sampai angka 0, berarti ada berapa? 1, 2, 3. Kita lihat jawabannya. Nah, sama dengan 3. Jadi, kalau diminta untuk jawablah atau hitung soal berikut dengan menggunakan garis bilangan, jadi kalian membuat garisnya seperti ini. Garis awal dari 0, kalian gambar seperti ini, 0 ke 9. Setelah itu dari 9 melompat ke angka 6. Nah, mundur. Berarti sisanya kalian dari titik mana? 0 ke angka 2. Jadi totalnya adalah 3. Gitu. Lanjut soal ke-5. Sekarang bilangan 4 atau positif 4 artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. Ya. Garis bilangan 0. Terus 0. Yang kedua, dia melompat ke 4. Dari 0 maju ke 4. Setelah itu, dari angka 4, dia berbalik arah. Berbalik arah. Kembali ke, kalau berbalik, berarti artinya dikurangi. Kalau dia maju, berarti dia dijumlah. Kalau dia mundur, berarti dikurangi. Kemudian dari angka 9 dia mundur ke negatif 5, ke angka 5. Angka 9 ke angka 5. Cara ngitungnya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia sisanya punya berapa? Gitu. Nah, positif 4 dikurangi 5 sama dengan angka 9. Dari sini ada yang ditanyakan? Kok bisa hasilnya 9? 4 dikurangi negatif 5. Ayo. Saya, Pak. Ya, gimana? Mula-mula. Saya tadi nggak sabar, Pak. Gimana? Saya tadi nggak sengaja keluar. Itu saya tadi belum mendengarkan penjelasan Bapak. Ya, ada soal. Bentar. Ada soal gini caranya. 4 dikurangi negatif 5. Berarti kalian dari titik 0 maju ke garis 4. Ya. Dari 0 ke 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini loh. Dari sini paham? Terus dari angka 4 dikurangi negatif 5. Berarti kalian harus maju lagi 5. Karena negatif ketemu negatif sama dengan adalah positif. Tanda di sini itu sama dengan kali.
Berarti dari angka 4, kalian maju ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya adalah 9. Nah, ini adalah rumusnya. Negatif kali negatif sama dengan adalah positif 9. Nanti ada rumusnya di setelah ini. Bentar. Contoh yang ke-6, kita lanjut dulu. Bilangan negatif 7, ya, artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. Ya, negatif 7, berarti kan kalian harus mundur terlebih dahulu. Negatif 7, mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena negatif 7. Nah, setelah itu eraser. Setelah itu kalian melangkah 3 atau positif 3. Artinya bilangan tersebut maju ke angka 3 atau 3 langkah dari negatif 7. Berarti maju atau mundur? Dari negatif 7, kalau maju berarti kan tetap ke negatif. Dari angka 7 ke 3 langkah. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah negatif 10. Maka negatif 7 ditambah negatif 3 adalah negatif 10. Paling mudah gini caranya. Kalian hutang 7.000. Kemudian kalian hutang lagi 3.000. Jadi total hutang kalian adalah 10.000. Maka tandanya adalah min, masih tetap negatif. Tapi kalau nanti soalnya kalian diminta membuat garis bilangan, ya harus bisa dari angka titik 0 ke negatif 7, kemudian maju ke angka 3, ke depan angka 7. 1, 2, 3. Maka totalnya di titik berapa? Negatif 10. Maka jawabannya adalah negatif 10. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Negatif 8 dikurangi negatif 4. Nah, sambil diperhatikan ya Ara, negatif 8 dikurangi negatif 4. Pertama-tama kalian dari titik 0, kalian maju di titik negatif 8 terlebih dahulu. Karena di sini angkanya adalah negatif 8, kalian di titik negatif 8. Yang penting itu garis ini loh, yang hitam ini loh, cret ke kiri, di negatif 8. Setelah itu dikurangi negatif 8, berarti kalian harus mundur. Sebanyak berapa kali? 4 kali. Maka jawabannya kalau mundur berarti kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Kalau ke kiri berarti maju. Dari 0 ya, kalian negatif 8 ditulis dulu. Kalau pengurangan artinya terbalik. Kalau bilangannya negatif 4 berarti mundur 4 langkah ke belakang. Berarti 1, 2, 3, 4. Kalau mundur dari negatif 8 menjadi negatif 4. Maka hasilnya adalah masih tetap bilangan negatif 4. Gitu. Paham Ara? Dari asal mulanya negatif 8 dikurangi negatif 4. Ya hasilnya tetap negatif 4. Kamu punya angka negatif 8. Terus kamu minta lagi. Berarti kan dikurangi 4 lagi. Berarti masih kurang berapa? Ya kurang 4. Itu. Nah, peraturannya positif itu kita ibaratkan warna putih, negatif itu warna biru. Positif ketemu negatif itu sama dengan 0 atau netral. 1 koin positif dan 1 koin negatif jika digabung
maka sifatnya akan bernilai netral atau 0. Nah, peraturan pengurangan, jika koin yang akan diambil tidak ada, maka tambahkan sepasang koin positif dan negatif hingga koin yang akan diambil itu ada. Kita lihat contoh. Ada pertanyaan seperti ini. Ada garis bilangan, ya, ke kiri negatif 13, ke kanan angka 10. Dari titik 0, dia berjalan ke negatif 9. Nah, setelah dari negatif 9, dia mundur sampai angka 4. Berarti dia mundur berapa langkah? Kita hitung dari 9. 1, ini ada jawabannya. Pertama, cara pertama 0 ke 9. Bentar, tak pakai pulpen. 9. Kemudian mundur lagi sampai angka 4. Kita hitung mundurnya berapa langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti dari angka 9 dia ke angka 4, angkanya berapa? 13. Cara kedua. Berarti dari titik 0, ya, kalau digariskan ini. Titik 0 ke angka 4, berarti dia majunya berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Berarti jawaban nomor ini adalah 4. Garis bilangan nomor 2 berapa tadi? 13. Yang angka 1 min 9. Asal mulanya gitu. Jadi kalau nanti disuruh menjelaskan menggunakan negatif angka bilangan, jawabannya adalah 4. Oke, paham? Sip. Kita lanjut. Lihat jawabannya. Nah, jawabannya ini. Maka negatif 9 dikurangi negatif 13 sama dengan 4. Itu ya. Terus lagi coba. Ada yang bisa menyelesaikan coba. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Coba Pak Beni lihat. Jessica, coba dihidupkan Jess. Kameranya. Jawab nomor, contoh nomor 19 ini, 1.19. Halo, bisa dengar? Oke. Gimana caranya? Kalau ada garis seperti ini, kamu mendeskripsikannya seperti apa? Ada yang bisa? Boleh? Yang lain? Gaida, coba dah. Deskripsikan dah. David? Eri Haryanto? Ini namanya belum diganti ya, masih nama orang tua. Coba Ara. Hidupkan mikrofonnya Ra. Dari 0, kamu mendeskripsikannya bagaimana ini? Garis bilangan ini. Dari 0 ke berapa, Pak? Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. 0 ke negatif 3. Ya, 1, 2, 3. Berarti kan negatif 3. Ditulis di sini. Negatif 3. Jadi angka 1 ini soal nomor 1 kita tulis negatif 3. Kemudian dari negatif 3 itu dia maju ke negatif 9. Berarti berapa langkah? 1, 2, 3,
4, 5, 6. Berarti nomor 2 kita tulis negatif 9. Ya. Sekarang negatif 3, negatif 9 sama dengan berapa, Ra? Berapa? Ini hasilnya ini loh, dari angka 0 maju ke angka 9. Negatif 9. 9 kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka hasilnya adalah ini. Berarti negatif 9. Kita lihat cara penyelesaiannya. Nah, sama. Negatif 3, negatif 6 sama dengan negatif 9. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian menjawabnya tandanya seperti ini. Contoh lagi. Negatif 7 ditambah 7. Yuk, yang lain yang bisa jawab, boleh. Angka 1 ini nomor 1 belum. 4 ditambah negatif 4. Terus negatif 7 ditambah positif 7. Berapa jawabnya? Ayo yang lain loh. Dioret-oret dulu di buku. Berapa hasilnya? Kita lihat penyelesaian penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya akan menghasilkan 0. Kalau ini positif ketemu negatif, maka hasilnya adalah 0. Bukan ini hasilnya 0, enggak. Hasilnya netral. Kok negatif ketemu positif, hasilnya netral. Jadi lawan dari 4 adalah negatif 4. Maka 4 plus negatif 4 sama dengan 0. Negatif 7 ditambah 7 sama dengan 0. Gitu. Jadi tidak ada utang. Di sebuah wahana permainan salju, suhunya mencapai negatif derajat Celcius. Suhu di luar ruangan 23 derajat Celcius. Selisih suhunya adalah selisih, itu berarti dikurangi. Itu ya. Caranya bagaimana? Lihat. 23 dikurangi, karena selisih berarti dikurangi. Suhunya berapa? Negatif 2. Maka kurung buka negatif 2. Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Maka 23 ditambah 2 sama dengan 25. Dari sini bisa diterima. Paham, Ra? Yang lain? Oke. Suhu di luar, selisih ya. Kalian perhatikan di sini ada kata selisih. Kalau selisih berarti dikurang. 23 dikurangi suhunya berapa? Negatif 2. Maka negatif karena ketemu negatif, maka hasilnya menjadi positif. 23 tambah 2 sama dengan 25. Itu. Maka selisih suhu kebun raya Bogor kalau di malam hari adalah 25. Nah, sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifatnya ada 2. Komutatif. Kalian simak karena ini penting ya. Komutatif.
komutatif itu apa? Contoh, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Berapakah 4 ditambah 7? Berapa? 3 ditambah 4, 7. Kalau 4 ditambah 3 sama dengan 7. Betul. Artinya, jika 7, maka penjumlahan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat komutatif. Jika tidak, maka bilangan bulat tersebut tidak bersifat komutatif. Komutatif itu gampangannya seperti ini. 3 ditambah 4, 7. 4 ditambah 3, 7. Jadi meskipun angkanya dibolak-balik, hasilnya tetap angka 7. Itu adalah sifat komutatif. Ingat-ingat ya. Kalau ditanya sifat komutatif itu apa? Bilangan meski dijumlah dibolak-balik angkanya 3 ditambah 4, 7. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, itu namanya komutatif. Kesimpulannya seperti itu. Terus sifat yang kedua yaitu adalah sifat asosiatif. Contoh, 3 ditambah kurung buka 4 ditambah 5 itu sama dengan 3 ditambah 9. Tanda kurung buka kurung tutup itu artinya kalian harus menghitungnya terlebih dahulu. Berarti 3 ditambah 9. 9 dari mana? 4 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, sekarang kalau dibalik 3 ditambah 4 ditambah 5. Jawabannya berapa? 3 ditambah 4 berapa? 12. 12. 12 ditambah 5 berapa? 2. Loh, bentar. 3 ditambah 4 Semuanya 7. 12. Ya, ditambah 5 berarti sama dengan tetap 12. Jika iya, maka penjumlahan bilangan bulat tersebut memiliki sifat asosiatif. Gitu ya. Tahu bedanya komutatif sama asosiatif. Kalau dibolak-balik hasilnya sama, berarti itu sifatnya sama. Kalau asosiatif itu gambarnya angkanya seperti ini loh. Ada tanda kurung, tanda tutup. Sedangkan kalau yang komutatif tadi tidak ada. Tapi hasilnya sama 7. Gitu. Fatan paham? Paham. Oke. Lanjut. Tahukah kalian sifat komutatif adalah sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan, di mana pengerjaan operasi hitung dua bilangan yang ditukarkan tempatnya tersebut hasilnya sama. Sedangkan sifat asosiatif dalam penjumlahan adalah mengelompokkan tiga bilangan atau lebih dengan urutan berbeda. Asosiatif tadi penjumlahan dengan mengelompokkan. Kita lihat tadi contohnya, ya toh, ada tiga bilangan di sini. 3 ditambah 4 ditambah 5. Tapi angka 4 sama 5 ditutup dan dibuka, kurung buka dan kurung tutup. Artinya tanda yang ada di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Hasilnya tetap sama, dibolak-balik sama. Itu namanya asosiatif. Kemudian sekarang contoh soal nomor 1. Apakah 7 ditambah 13 itu sama dengan 13 ditambah 7? Sama, Pak. Ya, penyelesaiannya adalah sifatnya bersifat komutatif. Sama dengan berapa? 20. 7 tambah 13, 20. 13 tambah 7 sama 20. Sekarang contoh nomor 2. Ayo, ada yang bisa jawab? 6 ditambah kurung buka titik-titik plus 14 sama dengan 6 ditambah 12 ditambah titik-titik. Termasuk jenis apa ini?
Dan hasilnya berapa titik-titik ini? Ayo dihitung, yo. Yang bisa, yo. Caranya gimana untuk menyingkat waktu? Penyelesaiannya kita lihat. Penjumlahan bersifat asosiatif. Ini kan asosiatif ya, karena ada kurung buka, kurung tutup. Bilangannya ada berapa bilangan? 3 bilangan. Ayo Ara, jangan dicoret-coret, Ra. Nah, 6 titik-titik 14. Berarti 3 bilangan ya, makanya ini sifatnya asosiatif. Maka 6 ditambah, misalkan, berarti kecekelnya berapa? 14 di apa? Bisa hasilnya 12. Ditambah ini 6 tambah 12 ditambah 14. Kan gitu. Ini 14 dibolak-balik toh. Berarti di sini 16. Kan asosiatif harus sifatnya sama. Hasilnya sama. Kalau ini kamu isi 7, berarti ini bukan asosiatif. Gitu. Jawabannya harus sama dan bilangannya ada 3 bilangan. Contoh yang selanjutnya. Pengurangan tidak bersifat komutatif. Nah, berarti nilainya berbeda. Contoh, 10 dikurangi 4 itu tidak sama dengan 4 dikurangi 10. Kalau 10 dikurangi 4 hasilnya adalah 6. Tapi kalau 4 dikurangi 10 hasilnya adalah berapa? Negatif 6. Berarti 6 itu tidak sama dengan negatif 6. Maka sifatnya disebut tidak bersifat komutatif. Gitu. Kalau asosiatif itu tandanya seperti ada tanda kurung. Kalau komutatif ya seperti ini namanya komutatif. Tapi karena ini soalnya bukan komutatif itu harus hasilnya sama gitu loh. Contoh lain. Nomor 2. 6 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 6 min 2 min 1. Cara penyelesaiannya gimana? 6 kita tulis di min. Ini dikurangi dulu. 2 kurangi 1 berapa? 1. Sama dengan 6 kurangi 2. 4. Ya. Dikurangi 1. Sama enggak hasilnya? Tidak. Tidak. 6 dikurangi 1 kan 5. Nah, 4 kurangi 1 berapa? 3. Berarti 5 tidak sama dengan 3. Maka ini tidak bersifat apa? Asosiatif. Karena ada berapa bilangan? Ada 3 bilangan. 1, 2, 3. Kalau komutatif 2 bilangan. Gitu. Kita lihat jawabannya. Nah, berarti pengurangan tidak bersifat asosiatif sehingga 6 dikurangi 2 min 1 tidak sama dengan 6 min 2 min 1. Jawabannya seperti itu. Nah, sekarang kalian harus tahu kalau tanda sama dengan dicorek, nah, artinya itu tanda ketidaksamaan. Cara membacanya adalah tidak sama dengan tanda ini. Kemudian sekarang mencoba, ayo ubahlah kalimat matematika berikut ke dalam garis bilangan. Berarti kalian harus membuat, cara menjawab soal ini membuat garis bilangan dulu. Nah, misal ini 0, negatif, sini misalkan negatif 5. Ya, negatif 5. Sini 12, misalkan di sini 12. Kalian bikin angka sendiri 1 sampai 12.
min 1 sampai min 5 gitu ya. Ini titik-titik dilanjutkan sendiri. Sama dengan 7. Berarti dari angka 0 kalian melangkah ke angka 5. Berarti sini negatif 2, 3. Bentar. Tak hapusnya dulu. Berarti sini negatif 2, negatif 3, ini negatif 4. Maaf ya gambarnya seperti ini, yang penting kalian paham dulu. Nah, dari 0 kalian startnya di sini, 0. Melangkah di negatif 5. Kita hitung berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti garis pertama adalah negatif 5. Terus ditambah berarti maju ke kiri atau ke kanan. Karena di sini bilangannya positif, berarti kalian maju ke arah positif. Dari bilangan 5 berarti ke 7, ke 12 langkah ya. Ini 2, 3, 4, 5, wah panjang ini. 6, 7, 8, 9. Terus ini pokoknya sampai angka 12 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai angka 12. Nah, hasilnya berapa? Dari 0 ke 12. Maka ada 7. Jawabannya seperti itu. Nanti kalau diubah kalimat matematika seperti itu, dijelaskan. Clear? Jempol, kalau paham angkat jempol. Sip, oke. Ini nanti saya kirim. Nah, bentar. Caranya, terus soal nomor 2. Ubahlah garis bilangan berikut menjadi kalimat matematika. Berarti caranya gimana? 0 ke negatif 5. Berarti caranya negatif 5 ya. 0 ke sini kan negatif 5. Soal nomor 1. Terus mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti mundur maju 6 langkah. Hasilnya berapa? Negatif 5 dikurangi negatif 6. Hutang 5, hutang lagi 6. Sama dengan berapa, Ra? 11. Negatif 11. Jawabannya sama toh? Oh. Negatif 11. Maka jawabannya adalah negatif 11. Jadi untuk menjawab soal nomor 2, kalian mengerjakannya seperti ini. Nah, negatif 5 dikurangi negatif 6, maka hasilnya negatif 11. Gitu. Sekarang contoh soal nomor B. Ini bukan contoh ya, ini soal. Dari angka 0 ke angka 7, berarti ditulis 7. Ya. Terus dari 7 mundur berapa langkah? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dikurang 9. Cara menulisnya bagaimana? 7 min 9. Berapa? 7 dikurangi 9. Berarti hasilnya sama dengan negatif 2. Sama toh jawabannya? Sama. Cara mengerjakannya seperti itu. Kalau Pak paham, angkat jempol. Sip. Gaida paham dah? Jempol dah? Oke, sip. Nah, Jessica siap. David siap. Oke.
Yang Eri Haryanto ini loh siapa? Pak Beni nggak hafal ya namanya ya. Jadi diisi nama sendiri. Iya. Sip. Terus bentar, tak hapusnya dulu. Nah, sekarang soal nomor 3. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan berikut. Negatif 12 ditambah 7 berapa? Ini berapa? Nah, ini nanti untuk soal latihan kalian. Nanti Pak Beni kirim. Kita lanjut. Sekarang mencoba. Oh ya, berarti materinya sampai sini tok. Nanti ini sisanya kalian kerjakan di rumah ya, buat latihan. Besok Senin kita akan PTS tema 1, tema 2 itu. Nah, coba videonya dihidupkan semua ya biar Pak Beni bisa lihat juga. Pengumumannya besok Senin kita tanggal 13 kita akan melakukan PTS penilaian tengah semester. Materinya dipelajari dari tema 1 dan tema 2. Seperti itu. Nanti tema 2 kalian sisanya belajar sendiri di rumah karena masih ada sisa berapa hari? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Masih sisa 5 hari. Itu tidak selesai jika Pak Beni membahas semua tema 2 gitu ya. Jadi kalian harus belajar mandiri di rumah. Kemudian untuk matematikanya nanti kita akan belajarnya sampai 3 pertemuan ini. Dari cara membaca, cara menulis, mengenal bilangan positif negatif sampai membuat garis bilangan. Sampai sini saja. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, Pak Beni akhiri pertemuan ini. Nanti PR-nya akan saya kirim ke WhatsApp group. Gitu ya. Jaga kesehatan. Nanti kalau ada pertemuan lagi, nanti Pak Beni infokan selalu melalui WhatsApp group. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, untuk sesi foto bersama ya, tak foto semua. Jadi kameranya dihidupkan. Yang belum hidup. Satu, dua, yang Hafid ini siapa? Oke. 1, 2, bentar. 1, 2, 3, senyum, Pepsodent, cering. Bentar, tak kirim ke grup ya. Oke, sudah bisa meninggalkan ruang ini, ruang apa ini? Zoom. Terima kasih.